Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Sangaji dengan NIM 20210033. Mata ujian untuk UTS yaitu Manajemen UKM dengan dosen penguji Dr. Andes Yanuar Saksono MM. Nah, di sini saya akan merencanakan dan mengkaji usaha yang akan saya jalankan, yaitu Arestar. Ini merupakan e-commerce Indonesia suatu saat nanti. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. E-commerce adalah penyebaran penjualan, pembelian, serta pemasaran barang atau jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, TV, atau jaringan teknologi lainnya. Selain itu, yang juga tengah jadi tren, contoh e-commerce adalah penggunaan media sosial. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, peluang dan membangun bisnis online tidak sulit untuk didapatkan dan dilakukan. Tapi bagaimana sih cara membangun bisnis yang tepat dan laris di pasaran menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya, mengkaji membangun rencana bisnis e-commerce yang akan saya lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah dimulai dari ide yang dimiliki. Nah, dengan beberapa pelajaran atau pengetahuan yang sudah saya dapatkan tentang bisnis online saat ini, baik dari pengalaman dari diri sendiri ataupun dari orang lain yang sudah sukses di bisnis online, sebelum membuat website e-commerce sendiri, kita harus terjun terlebih dahulu menjadi anggota atau bagian dari mitranya di berbagai e-commerce yang sudah ada, agar bisa belajar dan mendapatkan ide-ide bagus dari pengalaman yang didapatkan. Selanjutnya, memberikan pelayanan dan produk terbaik. Pengalaman konsumen yang puas dapat membantu toko online kita dalam membangun kepercayaan dan bisa membeli ulang oleh konsumen. Namun, pengalaman konsumen yang buruk dapat menyebabkan toko kita kehilangan penjualan, merusak reputasi, dan tentunya ulasan online yang buruk. Berbicara produk yang mahal atau murah itu tidak penting, karena itu tergantung persepsi konsumen. Bagi pelanggan kita yang penting produk yang cocok dan tepat baginya, dan kualitas produk serta servis yang saya berikan harus tetap terjaga. Jangan sampai mengecewakan pelanggan. Lalu mencari supplier yang tepat juga tidak mudah. Saya sendiri harus mencoba banyak sekali supplier yang dan menyortirnya mana yang kira-kira bagus dan jujur, begitu. Dan selanjutnya adalah saya berawal dari menjadi dropshipper. Nah, ini cocok untuk para calon pengusaha yang sering beralasan tidak ada modal dalam memulai usaha. Waktu itu kurang lebih 1 tahun yang lalu saya memulai bisnis online sebagai dropshipper terlebih dahulu, karena waktu itu berpikir ingin belajar dulu bagaimana sih cara kerja bisnis online ini, dan belajar cara marketingnya, serta mempelajari algoritma beberapa e-commerce dan media sosial lainnya seperti Shopee, Tokopedia, Instagram, dan Facebook. Itu sangat berbeda dalam hal algoritma. Selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Saat ini database sangat penting bagi seorang pengusaha, apalagi yang baru akan memulai gitu. Saya sendiri bukan hanya berjualan saja, ada yang beli lalu dilupakan. Tapi saya berpikir jangka panjang ke depannya. Bagaimana mengumpulkan dan mengelola database tersebut dengan baik, sehingga bisa terjadinya repeat order dari pelanggan, dan kita juga bisa memberikan tips atau informasi tentang pengetahuan produk yang dijual, sehingga bisa bermanfaat untuk pelanggan kita. Selanjutnya adalah mengenai inovatif dan adaptif. Dalam membangun sebuah e-commerce, dituntut harus mempunyai inovasi baru yang bisa membedakan dengan e-commerce lain, sehingga bisa menjadi ciri khas tersendiri dan mudah diingat oleh orang lain. Setelah itu harus adaptif. Kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang begitu cepat ini. Kalau tertinggal sedikit saja, pasti akan tertinggal jauh oleh kompetitor kita nantinya. Karena algoritma suatu platform untuk bisnis online
dan perilaku manusia juga selalu berubah-ubah gitu, dinamis, tidak selalu sama. Oleh karena itu, adaptif adalah salah satu faktor penting dalam membangun bisnis online ini. Dan yang terakhir, ini adalah terus belajar dan jangan pernah merasa puas. Zona nyaman terkadang menjadi momok bagi pengusaha ataupun orang lain. Karena banyak sekali orang yang terlena dengan kenyamanannya, sehingga ia bermalas-malasan untuk meningkatkan kualitasnya lebih lagi. Saya sendiri juga pernah terjebak dengan zona nyaman. Waktu itu pernah saya merasa aman dengan pendapatan saya, sehingga saya agak malas untuk melakukan yang lebih lagi. Disitulah saya sadar, terkadang merasa aman itu bukan hal yang baik, tapi juga menjadi suatu hal yang buruk untuk kedepannya nanti. Nah, ini adalah e-commerce contohnya, yang seperti internet shopping, yaitu ada marketplace, Instagram bisnis, Facebook bisnis, dan website. Dan selanjutnya itu ada seperti e-commerce, contohnya seperti ada Shopee, Tokopedia, dan Lazada di marketplace, dan contoh lainnya ada Facebook bisnis, terus Instagram bisnis, dan website bisnis. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.